Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa kafa billahi syahidan. Baik Bapak Ibu hadirin, izinkan saya menyapa seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syafriel Haiba SIP. Yang terhormat Bupati Konawe Selatan, dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Bapak Ipan Ardiansa SPP. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Wakil Bupati Konawe Selatan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi PKS Konawe Selatan. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Yang kami hormati Kapolres Konawe Selatan, dalam hal ini diwakilkan oleh Kanit Binas Polres Andoolo. Yang kami hormati Kodim 1417 yang diwakili oleh Dan Ramil Tinanggea. Yang kami hormati seluruh pengurus DPW Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua DPD PKS Konawe Selatan, Bapak Haji Anjar Wahyu Widianto SH. Yang kami hormati Sekretaris DPD PKS Konawe Selatan, Bapak Arjun ST. Yang kami hormati seluruh pengurus DPT PKS Konawe Selatan. Yang kami hormati pemerintah lingkup Kecamatan Andoolo. Yang kami hormati pimpinan partai politik se-Kabupaten Konawe Selatan. Yang kami hormati ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sungguh bahagia kiranya di siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan rasa syukur serta suasana yang begitu hikmat untuk mengikuti acara yang paling dinantikan dan bersejarah. Dalam acara Musyawarah Daerah Partai Keadilan Sejahtera ke-6, Koko bersama PKS menuju Konawe Selatan Setara, yang diselenggarakan di Hotel Grand Fotoro Sabtu 6 September 2025. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air
Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ivan Ardiansyah. Kepadanya diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ
فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 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 إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ivan Ardiansyah. Semoga yang melantunkan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustadz Haji Muhammad Nasir ST. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama berbahagia, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan, mengijabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami menundukkan kepala, merendahkan hati dan menengadahkan tangan kami ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan musyawarah daerah yang ke-6 Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain puji dan syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari sebagai hamba-Mu yang lemah, kami seringkali berbuat hilaf dan dosa, dan kami sengaja, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang kami sadari maupun yang luput dari ingatan kami. Oleh karena itu, di majelis yang mulia ini, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami yang telah mendahului kami. Bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami, agar kami layak menerima rahmat dan bimbingan-Mu. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, kami berkumpul pada hari ini untuk bermusyawarah, menyatukan pandangan dan merumuskan langkah-langkah perjuangan ke depan. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, berkatilah acara musda kami ini dari awal hingga akhirnya. Lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lisan kami, dan tajamkanlah pikiran kami. Bimbinglah setiap diskusi dan perdebatan kami dengan petunjuk-Mu. Ilhamkan ke dalam benak kami ide-ide yang cemerlang dan gagasan-gagasan yang membawa maslahat. Jauhkanlah kami dari perdebatan yang sia-sia dan keputusan yang merugikan. Jadikanlah setiap keputusan yang lahir dari musda ini sebagai keputusan terbaik yang Engkau ridai, yang membawa kebaikan bagi dakwah, bagi partai, dan khususnya bagi seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Rasyad, wahai Tuhan pembuka jalan dan pemberi rezeki, kabulkanlah permohonan dan harapan kami. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Janganlah Engkau biarkan kami berjalan sendiri tanpa bimbingan-Mu. Allahumma Ya Allah, Ya Rahman, Allahumma Ya Muqallibal Qulub, sabbit qalbi ila dinik. Allahumma Rabbi al-Hasa Konawe Selatan Indonesia baladan aminan warzuq ahluhu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Rabbu, jadikanlah negeri ini, Konawe Selatan Indonesia, negeri yang aman dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami semua keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka, Ya Allah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera masa bakti 2025-2030 Bapak Haji Anjar Wahyu Widianto SH. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Harus sungguh bunga melati. Cakep. Tumbuh dekat pohon mahoni. Senang sekali rasa di hati menyambut Anda di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Konawe Selatan, dalam hal ini diwakilkan pada Asisten 1 bidang pemerintahan, dan yang kami hormati Ketua kami, Ketua DPW PKS Sulawesi Tenggara, Bapak Safril Haiba SIP. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang hadir, selamat datang Pak. Kemudian yang kami hormati anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera, ada 4 orang ini yang hadir, senior semua ini, kecuali satu nih yang termuda ini, Pak Wakil Ketua Bapak Arjun ST. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili dari Polsek Andolo, Bapak Samdin. Terima kasih Pak calon Kapolsek ini, insya Allah. Ya, masuk berhasil. TUU Pak, terhalang undang-undang. Kemudian teman-teman dari perwakilan partai politik yang hadir, saya sangat senang sekali sore hari ini. Satu kebahagiaan ini, sahabat-sahabat saya seperjuangan di Kabupaten Konawe Selatan. Yang pertama, yang paling senior ini, Pak D. Marwan ini dari PKB. Sugeng rawuh Pak D. Selamat datang ya. Kemudian saya lihat juga ada Sri Kandinya Konawe Selatan ini, Ketua DPC Hanura, Ibu Nur Mantasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Beliau juga sebelumnya anggota DPRD. Nah, jadi saat ini beliau memimpin Partai Hanura. Kemudian selanjutnya ada juga perwakilan dari Partai Golkar, terima kasih. Ada dari Nasional Demokrat, Nasdem. Kemudian hadir juga pada siang hari ini dari MUI, saya lihat diwakili oleh Sekjen MUI, Bapak Ustadz Justan. Selamat datang Pak Justan. Kemudian selanjutnya saya lihat juga ada tokoh pemuda ini yang hadir pada sore hari ini, yang sangat inspiratif di Kabupaten Konawe Selatan. Nah, Bapak Sasli Hansa, terima kasih Pak Sasli. Rambutnya memang putih Pak, tapi tetap kita panggil tokoh muda ya, karena jiwanya dan pemikirannya muda terus. Kemudian Ketua Lembaga Adat Tolaki ya, yang hadir, selamat datang Bapak di acara kami. Kemudian ada satu lagi Ketua Paguyuban, Ketua Perhimpunan Anak Transmigrasi Indonesia, ini organisasi nasional untuk DPC Kabupaten Konawe Selatan, diwakili oleh Pak Tamirin. Selamat datang Pak Ketua DPC. Baik, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh
pengurus DPC Kabupaten PKS Kabupaten Kutai Selatan yang hadir, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara musyawarah daerah PKS Kabupaten Kutai Selatan. Saya sangat senang sekali pada kesempatan siang hari ini karena kami bisa menyelenggarakan musyawarah daerah yang ke-6. Oh iya, sebagai tradisi, kemarin sempat saya cerita sama ketua PKB Pak Maron. Saya dengar katanya PKS sudah ada ketua barunya ya Mas. Ya saya dengar seperti itu. Sampai aja yang dipilih. Ya saya dapat SK dari DPP seperti itu. Tapi ini ada undangan acara musda. Ini bagaimana ceritanya gitu. Jadi di PKS itu mungkin agak berbeda Ibu Nur Natasha ya. Jadi tradisinya musyawarah daerah itu hanya untuk melantik, mengesahkan ya kepengurusan yang sudah dibentuk ya. Jadi dan musyawarah nanti setelah ini yang ada. Jadi pemilihan ketuanya itu sudah dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme syuro atau musyawarah, melalui proses kaderisasi penjenjangan yang ada di partai politik, terutama di PKS. Jadi sudah dipilih ketuanya, baru dimusnahkan. Nah, jadi mungkin ini agak sedikit berbeda dengan partai yang lain. Ya pada prinsipnya transisi kekuasaan atau pergantian kepemimpinan. Intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Kutai Selatan ini Partai PKS memiliki kursi 4 ya. Dalam hal ini diketuai wakil ketuanya Bapak Arjun, kemudian anggota ada Bapak Taufik, ketua fraksi PKS. Kemudian Pak Diangga, ini senior kami, Bapak Haji Diangga, kemudian Pak Kabin. Pada prinsipnya Pak Asisten 1, kami sebagai partai politik intinya kita siap untuk bekerja sama melalui fungsi-fungsi kami sebagai partai politik ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah sebagai penyerap aspirasi masyarakat, penyerap aspirasi, kemudian merumuskannya menjadi sebuah kebijakan yang nantinya dijalankan oleh eksekutif. Kemudian yang kedua, partai politik juga sebagai sarana untuk melakukan pengaturan konflik atau kanalisasi konflik. Artinya setiap potensi gangguan keamanan keterlibatan di masyarakat, partai sebagai penyalur aspirasi siap untuk memberikan ruang untuk berdiskusi lebih jauh, terutama kami misalnya dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian maupun TNI Polri, TNI, kita siap untuk bersama-sama untuk menjaga kondusivitas daerah kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, partai politik juga sebagai salah satu sarana untuk rekrutmen kepemimpinan. Nah, jadi PKS hadir, salah satunya adalah dari kami secara internal menawarkan calon-calon pemimpin masa depan di tingkat kabupaten kalau itu di daerah. Kemudian kita juga menyelenggarakan rekrutmen kepemimpinan buat kader-kader atau calon-calon dari eksternal yang memiliki potensi bagus untuk yang memiliki kesamaan visi dengan partai untuk memajukan masyarakat. PKS siap sebagai salah satu sarana partai yang menyelenggarakan rekrutmen kepemimpinan. Ya, pada intinya itu 3 hal pokok yang partai PKS akan lakukan di tingkat daerah, yaitu untuk yang terpenting salah satunya adalah menyiapkan kader pemimpin masa depan. Ya dalam hal ini ya kami contohkan lah salah satu pemimpin yang kita kader dan siap untuk kita tawarkan ke masyarakat nanti di masa depan seperti Pak Arjun. Nah ini salah satu kader muda PKS, Pak Taufik juga sama. Ini salah satu yang kita buat di PKS untuk membangun atau mengkader sehingga bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa perubahan di kemudian hari. Saya kira demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian menyempatkan hadir di musyawarah daerah kami. Kami mohon maaf apabila ada pelayanan dari kami dalam hal ini
kepanitiaan yang mungkin kurang berkenan, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bekerja sama untuk memajukan Kabupaten Konawe Selatan. Ya salah satunya yang kita lakukan saat ini, kebetulan sekali Pak Asisten kemarin kita ketemu Pak Wakil Bupati, beliau menyampaikan pentingnya untuk membangun ekosistem ekonomi di Andolo dan sekitarnya, karena ini sebagai salah satu daya tarik ekonomi, daya tarik kesejahteraan di kabupaten. Ya termasuk kami memilih lokasi Grand Hotel ini salah satunya adalah sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di tempat ini. Mungkin bisa saja kita mengadakan acara di kota seperti itu, tapi Pak Wakil Bupati menyampaikan kemarin bagus sekali. Bahkan kedepannya seluruh partai politik bila perlu atau instansi yang terkait yang kaitannya dengan berikan pelayanan ke publik melakukan kegiatan di daerah, terutama di Kabupaten Konawe Selatan. Kalau bukan kita yang meramaikan dan menumbuhkan perekonomian, siapa lagi? Ya. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Aku pantun Pak ya. Beli oleh-oleh di Sukawati. Melihat elang terbang di udara. Musda PKS dari lubuk hati menuju konser setara, menuju konser yang setara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah sambutan dari Bapak Haji Anjar Wahyu Widianto SH. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Bupati Konawe Selatan, dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Bapak Ivan Adiansa STP, sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah Partai Keadilan Sejahtera ke-6 dan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 6 kali. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua DPW PKS Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan, yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Andolo, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kapolres Konawe Selatan, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR, hadir dari Wakil Ketua 1 dan 2, Ketua DPD PKS Kabupaten Konawe Selatan bersama segenap pengurus fungsionaris DPD Kabupaten Konawe Selatan, yang saya cintai dan saya banggakan. Dari masing-masing perwakilan partai, saya lihat banyak ini Pak, ada dari Nasdem, ada dari Golkar, ada dari PKB, kemudian Ibu Fantasia masih kenal, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, teristimewa orang tua saya Ketua DPD LAT Kabupaten Konawe Selatan, mohon maaf pemerintah Lurah Kotor yang sempat hadir di tengah-tengah kita, rekan-rekan insan pers yang sempat hadir, hadirin tamu undangan yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi Pak tiba di sini cukup dulu sekali. Seumur-umur saya di pemerintahan selama kurun waktu 20 tahun lebih, baru kali ini berdiri di hadapan orang-orang hebat Pak. Saya tidak menyangka, saya kira tadi, mohon izin, tadi saya lagi di Tubun, Pak Bupati sampaikan, kamu wakili saya di Musda PKS di Andolo, di Hotel Green. Saya bilang, siapa? Karena kami memang kamu yang tinggal jawab siap saja. Saya tidak tahu ternyata suasananya seperti ini, tapi mudah-mudahan menjadi rahmat, pelajaran buat terutama saya pribadi. Tentu kita berharap peran-peran yang diberikan oleh kita semua ini insya Allah menjadi keberkahan untuk membangun kabupaten yang sama-sama kita cintai.
Pertama-tama tentu sebagai insan yang beragama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Yang Maha Kuasa oleh karena perkenannya sehingga kesempatan yang baik pada siang menjelang sore hari ini alhamdulillah kita dapat diberikan kekuatan, kesempatan, terutama nikmat kesehatan sehingga kita semua hadir membersamai undangan dari DPD PKS Kabupaten Konawe Selatan. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kita semua berharap semoga kita terutama umat muslim senantiasa mendapatkan syafaat hingga kelak yang lahir nanti. Bapak Ketua DPW PKS Provinsi Sulawesi Tenggara, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Konawe Selatan. Betul tadi yang disampaikan oleh Ketua DPD dengan segala keterbatasan inilah dulu yang memang daerah yang harus sama-sama diperjuangkan. Ya kalau tidak dari lembaga seperti ini mungkin susah putaran ekonomi yang ada di sini, Pak. Jadi memang giat seperti ini memang pemerintah daerah sangat mendukung, terutama tadi juga beliau menyampaikan ya karena mungkin untuk inisiasi kegiatan seperti ini harapan beliau ke depan untuk semua elemen partai supaya kita senantiasa selenggarakan di tempat-tempat terutama dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan teristimewa di Andolo ini. Bahkan dalam komitmen pemerintahan beliau kemarin sudah 2 kali, ini kita cerita di birokrasi sedikit, Pak. Kalau di birokrasi kemarin itu komitmen beliau sampai 2 kali pelantikan kemarin beliau selalu menegaskan semua tinggal di Andolo. Dan setahu saya seandainya tadi ini tidak ada keluarganya beliau yang meninggal di Ranometo, kemungkinan beliau tetap hadir di sini. Tapi karena ada tadi yang tidak bisa diwakilkan, beliau sedang kedukaan sehingga beliau memerintahkan kepada saya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kita perlu mengapresiasi apa yang telah diinisiasi oleh PKS. Ya, tidak berlebihan kita sampaikan, mudah-mudahan kegiatan seperti ini, terutama memberdayakan ekonomi lokal, itu senantiasa kita dahulukan di tengah kondisi bangsa ini, kondisi bangsa Indonesia. Memang belakangan ini kita membutuhkan orang-orang yang punya komitmen besar untuk membangun, terutama dari sektor ekonomi. Ya, satu hal yang pasti bahwa pimpinan daerah dalam hal ini Bupati senantiasa mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan musda ini, bahwa titipan beliau semoga kegiatan ini bisa bermanfaat besar bagi warga masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, terutama kita dalam memberikan pendidikan dan edukasi politik kepada seluruh warga masyarakat, terutama di Kabupaten Konawe Selatan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya kegiatan ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan dari pimpinan supaya ini dilaksanakan dengan baik, dengan tetap mengedepankan demokrasi dan juga gotong royong, sehingga apapun yang kita bahas dan simpulkan dalam forum ini insya Allah akan menjadi blueprint atau menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan, terutama Kabupaten Konawe Selatan, terutama menitik beratkan di garis dan haluan pembangunan beliau, yaitu membangun Kabupaten Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, tadi ada pantunnya Bapak, saya juga punya pantun. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wallahumma fiqilal komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Kelupaan, mohon izin Ya. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak. Baik, Bapak Ivan Ardiansa STP, dalam rangka pemukulan gong sebanyak 6 kali kami undang dengan hormat Ketua DPW PKS Sulawesi Tenggara, Ketua DPD, Wakil Bupati Konsel, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Pimpinan DPRD, Kapolres Konawe Selatan, Komandan Kodim 1417 dan Ramil Tenagia, kami undang ke atas panggung.
Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Musyawarah Daerah ke-6 DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan pada hari ini Sabtu tanggal 6 September tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Izin Bapak dokumentasi bersama kamera. Izin. Ya, Bapak standby. Ya. 3. Lagi 1, 2. Satu, dua. Ya, terima kasih Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ivan Ardiansa STP atas sambutannya yang telah dibawakan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Bapak Syafriel Haiba SIP. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ivan Ardiansa STP. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang kami hormati pula Bapak Kapolres Konawe Selatan. Yang kami hormati Komandan Kodim 1417 Kendari yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dan Ramil Tinandia. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD yang berkesempatan hadir. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati seluruh anggota DPRD, terkhusus anggota Dewan PKS dari anggota Dewan Kabupaten Konawe Selatan dari PKS. Yang kami hormati pula rekan-rekan partai politik yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kami apresiasi kehadirannya. Bapak yang hadir ada dari Nasdem, Golkar, P3, Hanura, Gerindra. Ya, alhamdulillah atas kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati dan banggakan pengurus DPTD PKS Kabupaten Konawe Selatan yang pada hari ini dilantik sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPD bahwa proses transisi kepemimpinan di PKS alhamdulillah bisa berlangsung secara demokratis, senyap, tidak ada intrik-intrik politik. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum penyelenggaraan musda, transisi kepemimpinan itu sudah berlangsung secara bertahap dari pusat, provinsi, sampai kabupaten kota. Pada bulan Juli, Presiden PKS yang baru juga sudah terpilih yang sebelumnya melalui proses pemilihan. Kemudian secara bertahap setelah presiden terpilih juga diselenggarakan musyawarah wilayah. Tetapi sebelum musyawarah wilayah itu dilaksanakan,
pemira secara berjenjang terlebih dahulu dilaksanakan di level provinsi, dan kemudian ditetapkan 8 pengurus DPTW yang baru, yang kemudian disusul dengan pembentukan kepengurusan. Ada 3 lembaga: Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW), Majelis Pertimbangan Wilayah, kemudian Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah. Kalau di dalam PKS, pada 3 lembaga itu dikoordinir dalam Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Demikian secara simultan, ya, setelah 24 Oktober DPW menyelenggarakan 24 Agustus DPW menyelenggarakan Muswil, kemudian tanggal 6 dan 7, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muswil diselenggarakan secara nasional pada tanggal 24 Oktober. Dan pada hari ini dan besok tanggal 6 dan 7 September, musyawarah daerah itu juga berlangsung secara nasional, serentak secara nasional di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa agenda musda yang diselenggarakan oleh PKS tidak saja dia bermakna seremoni pengesahan kepemimpinan atau kepengurusan yang baru, tetapi juga punya makna konsolidatif. Setelah pusat, kemudian provinsi, lanjut kepada kabupaten kota. Konsolidasi ini perlu kami lakukan mengingat ada satu tuntutan yang harus dilakukan oleh partai politik. Tidak saja dia bernuansa mobilisasi politik, tetapi juga dia harus melakukan pelembagaan politik dengan penguatan organ-organ struktur partai politik sampai ke level yang paling bawah. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah di PKS sejak berdiri 27 tahun yang lalu, 3 modal sosial yang dimiliki oleh PKS, dan mudah-mudahan dan alhamdulillah dia masih melekat dalam perjalanan Partai Keadilan Sejahtera, bahwa PKS punya kader yang militan. Yang kedua, PKS punya struktur yang solid. Dan yang ketiga, PKS punya tradisi bekerja sama yang juga sangat baik. Alhamdulillah ini bisa mengurai kekurangan yang dimiliki oleh PKS. 27 tahun yang lalu PKS berdiri ketika partai-partai senior yang sudah lebih dahulu berdiri, mereka punya tokoh dan punya sumber daya. Ketika PKS lahir, tidak punya tokoh dan juga tidak punya sumber daya. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, PKS kemudian tumbuh dan berkembang di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten kota. PKS bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Arahan dari Presiden PKS ketika memberikan sambutan pada musyawarah wilayah ditekankan kepada kami PKS untuk melakukan 2 hal. Setelah melakukan konsolidasi, yang kedua adalah membangun kolaborasi dan sinergis dengan pemerintahan yang ada di mana PKS itu berada. Di level provinsi kami diminta untuk melakukan kolaborasi dan sinergi. Kita tahu bahwa kontestasi politik tentu menyisakan problem, masalah. Kontraksi politik itu berlangsung menyisakan masalah. Tetapi waktu berjalan hari demi hari, kita bisa melihat bahwa kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia secara khusus di Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi di Konawe Selatan, memperlihatkan bahwa kontestasi politik yang sudah berlangsung di level kepala daerah setelah berlangsung, setelah terjadi dan muncul, hadir dan lahir kepala daerah yang baru, maka seluruh kompetisi lambat laun itu seharusnya bisa terurai. Dengan apa? Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama yang sinergis yang itu dilakukan oleh partai politik secara khusus dengan pemerintahan kabupaten. Dan alhamdulillah kami kemarin di provinsi ketika musyawarah wilayah juga kami mengundang gubernur, dan alhamdulillah dihadiri juga oleh gubernur provinsi Sulawesi Tenggara
Dan sekali lagi pesan yang ingin kami sampaikan, ya, bahwa PKS membuka ruang komunikasi dan berharap sebesar-besarnya bahwa ruang komunikasi itu bisa menciptakan kolaborasi dan sinergis yang baik untuk tentu untuk kebaikan masyarakat di Konawe Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan banyak terima kasih di kesempatan musyawarah daerah ini. Bapak Ibu tokoh agama yang berkesempatan hadir, ini adalah spirit motivasi yang besar bagi kami semua untuk bisa lebih banyak berbuat, berpartisipasi, punya kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat di Konawe Selatan. 4 anggota dewan mungkin bisa dianggap cukup, kurang, ataupun lebih, tergantung seberapa banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat. 1 kurang, bahkan 4, dan seterusnya bisa jadi kurang ketika titik temu kemanfaatan yang bisa diberikan partai kepada masyarakat itu tidak terjadi. Tetapi ketika jumlahnya sekalipun itu 1, tetapi dia bisa bermanfaat, dirasakan manfaatnya. Peran-peran legislasi di DPRD, memegang prinsip integritas, itu sudah memberikan timbal balik yang seimbang, bermanfaat bagi masyarakat di Konawe Selatan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami mengucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas kehadiran dan atensi yang Bapak Ibu berikan pada kesempatan Musda PKS yang ke-6 kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syafriil Haiba SIP atas sambutan yang telah diberikan pada siang sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan SK DPP tentang pengurus dan anggota DPTD PKS Konawe Selatan masa bakti 2025-2030 serta pengukuhan sumpah jabatan dan pendandatanganan fakta integritas oleh DPTW. Kami persilakan dengan hormat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekaligus pembacaan pidato politik Presiden PKS masa bakti 2025-2030 oleh DPTW. Terima kasih. Iya, dirangkai Pak. Iya, sekaligus dirangkaikan pembacaan pidato. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025-2030. Yang pertama,
Susunan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 027/05/Escape/DPP PKS 2025 memutuskan nama-nama di bawah ini adalah anggota Dewan Pengurus tingkat daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025-2030. Yang pertama, nama-nama yang kami sebutkan untuk naik ke atas panggung. Majelis Pertimbangan Daerah Ketua Bobinsah Toharu, Sekretaris Sarina. Dewan Pengurus Daerah Ketua Anjar Wahyu Widianto, Sekretaris Arjun Bendahara Nismayanti, Ketua Bidang Kaderisasi Israyani. Dewan Etik Daerah Ketua Laoke, Sekretaris Umi Hidayati. Kemudian kami bacakan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan. Karena jumlahnya banyak, kami sebutkan, dan yang naik di atas panggung ketua-ketua bidang. DPTD tadi sudah kami sebutkan. Kemudian bidang advokasi dan kebijakan publik, Ketua Lahamilbi, Sekretaris Ramli, anggota Tri Haryono, anggota Laode Asri Aziz. Mohon ketua bidangnya untuk naik ke atas panggung. Kemudian bidang kaderisasi anggota partai, Ketua Israyani, Sekretaris Sahril, anggota Muhammad Nurdin, anggota Ani Faikoh. Mohon ketua bidang kaderisasi untuk jika hadir naik di atas panggung. Kemudian ketua bidang pemuda, pelajar dan mahasiswa, Ketua Rahmat, Sekretaris Hidayat dan anggota Johan Saputra. Kemudian bidang perempuan dan keluarga, Ketua Dewi Hindrawati, Sekretaris Suparti, anggota Lilik Mariati, anggota Seli Rizky Handayani Surdin, Hajah Marlina dan Hasriyatin. Mohon ketua bidang untuk naik ke panggung. Kemudian bidang berikutnya, bidang kepanduan, bela negara dan kepemimpinan partai, Ketua Ikram Rahim, Sekretaris Asdar Al-Hafiz, anggota Herisman. Bidang ketenagakerjaan, petani, peternak dan nelayan, Ketua Irwan, Sekretaris Endang Tintin Suwarni, anggota Muhammad Sabrin, Latuo dan Rahman. Bidang Desa, Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Ketua Kabin, Sekretaris Samsul Albar, anggota Saimin, Ica Nurnila dan Marsimun. Bidang relawan, saksi, pemenangan pemilu dan pilkada, Ketua Aliudin, Sekretaris Rinto Harahap, anggota Aswan dan Sumardi. Bidang pembinaan umat dan kerukunan beragama, Ketua Beangga Haryanto, Sekretaris Muhammad Ihsan Syukur, anggota Tatang Subiantoro dan Sukila. Bidang berikutnya, bidang komunikasi dan digital, Ketua Bowo Hafiz Sofwan, Sekretaris Agus, anggota Muhammad Rifki dan Ambo Dale. Bidang seni budaya dan olahraga, Ketua Muhammad Taufik Mansur, Sekretaris Tamrin, anggota Isman. Demikian surat keputusan Dewan Pengurus Pusat
tentang pengurus dewan pengurus daerah, dewan etik daerah, dan dewan pertimbangan daerah. Untuk seluruh pengurus DPTD, DPD, DEG, dan MPD, kami akan bacakan ikrar pelantikan masing-masing organ, 3 organ tadi berbeda-beda ikrarnya. Saya akan mulai dengan Dewan Etik Daerah. Mohon yang masuk dalam pengurus Dewan Etik Daerah mengikuti apa yang saya baca. Oh ya. Iya. Baik. Saya akan pandu dan diikuti. Nanti ketika masuk kami pengurus Dewan Etik nanti sendiri, kemudian Dewan Majelis Pertimbangan Daerah nanti juga menyebutnya sendiri, dan Dewan Pengurus Daerah juga menyebut sendiri, gitu ya, menyesuaikan saja. Ikrar pelantikan Dewan Pengurus Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025-2030. Jadi sebelum saudara-saudara yang terhormat akan berikrar berkenan dengan pelantikan sebagai pengurus Dewan Etik Daerah, Majelis Pertimbangan Daerah, dan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Konawe Selatan, terlebih dahulu saya bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk berikrar? Bersediakah saudara-saudara untuk berikrar? Bersediakah saudara-saudara untuk berikrar? Selanjutnya saya akan membacakan dan secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya berikrar. Kami pengurus daerah Partai Keadilan Sejahtera dengan ini berikrar. Satu, taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dua, menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera serta peraturan partai lainnya. Empat, siap menjalankan tugas sebagai pengurus Dewan Daerah Partai Keadilan Sejahtera dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kepeloporan dan partisipasi yang komprehensif dalam rangka perbaikan umat, bangsa, dan negara. Lima, menjunjung tinggi kebenaran, akhlak mulia, profesionalitas, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. Demikian ikrar pelantikan ini untuk Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Etik Daerah, dan pengurus
daerah. Semoga ini menjadi perhatian, diingat dan tentu dijalankan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kami persilahkan kecuali Ketua MPD, Ketua DID dan Ketua DPD untuk tetap tinggal mewakili pengurus yang lain menandatangani fakta integritas. Ya, silakan mewakili DPTD, Ketua MPD, Ketua DID dan Ketua DPD untuk menandatangani fakta integritas. Nanti pengurus yang lain fakta integritasnya nanti sendiri-sendiri. Nanti kami serahkan masing-masing pengurus DPD. Setelah ditandatangani, setelah pelantikan dan penandatanganan integritas secara de jure, pengurus DPTD PKS Kabupaten Konawe Selatan resmi, dan nanti kita akan mendaftarkan ke Kesbangpol. Terima kasih. Demikian mewakili seluruh DPTD, pengurus DPD, kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya serah terima jabatan dari DPTD Masa Bakti 2020-2025 ke pengurus DPTD Masa Bakti 2025-2030. Siapa perwakilan? Yang lama ke yang baru? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya mewakili rekan-rekan pengurus DPTD periode sebelumnya menyerahkan estafeta kepemimpinan kepada pengurus DPTD yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing pengurus yang baru untuk terus berkhidmat, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan membawa PKS ke depan jaya di Konawe Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepengurusan yang lama kami terima dan insya Allah kami siap kibarkan di masa periode 2025 sampai 2030 di Kabupaten Konawe Selatan, insya Allah. Penyerahan. Oh, pelek.
Minta. Saya kemarin di sekolah Lombok, Muharram namanya. Sama persis dialeknya kan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah penampilan dari hiburan Sanggar Seni Madiolaras. Ya, beri tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Madiolaras. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya persembahan lagu solo oleh Saudari Milda Atriani SM. Kepada Saudari Milda Atriani kami persilakan. Sini ya. Sini. Di samping orjennya. Matur nuwun, Pak. Ya.
Tes. Baik, itulah penampilan persembahan lagu solo oleh saudari Milda Atriani SM. Selanjutnya menyanyikan lagu himne PKS. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup acara ini, perkenankan saya membacakan satu buah pantun. Mohon Bapak Ibu, mohon dibantu bantuannya. Bilang cakep ya. Oke. Bunga melati harum baunya. Tumbuh mekar di halaman rumah. Musda PKS tutup sudah acaranya. Semoga langkah kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara musyawarah daerah ke-6 DPD PKS Kabupaten Konawe Selatan, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya Putri Dewi Sartika selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf jika dalam pembawaan atau MC ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.